Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dipopular, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya saya diundang tausiah namanya tablik akbar. Kalau di Malaysia namanya tazkirah. Kalau di beberapa tempat ada pula namanya ceramah umum. Tapi di Musalla Ibadur Rahman namanya ad-da'wah ilallah. Inilah baru pertama kali saya diundang ad-da'wah ilallah. Apa pula ini ad-da'wah ilallah? Ad-da'wah mengajak ilallah kepada Allah. Karena ada sekarang orang mengajak bukan kepada Allah. Mengajak kepada apa? Kepada golongan. Mengajak kepada apa? Kepada mazhab. Mengajak kepada ormas, mengajak kepada partai, apalagi dekat-dekat ini mengajak kepada paslon. Ibadur Rahman lepas dari itu semua, ad-da'wah ilallah. Ustaz Abdul Somad, kalau engkau niatmu mau ad-da'wah ilallah, silakan datang ke Ibadur Rahman. Tapi kalau ada campur niat yang lain, jangan datang. Karena ini ad-da'wah ilallah, murni mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah ormasnya mau apa. Mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Al-Jamiatul Wasliyah, mau Front Pembela Islam, mau Majelis Mujahidin, mau bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Tak dipandang mazhabmu apa, sukumu apa, golonganmu apa. Yang penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Itulah yang mempertemukan kita. Itulah yang kuat, yang akan kekal abadi, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu subuh ini saya tak tahu ini orang sekolahnya dari mana, ormasnya apa, dia berasal dari universitas apa. Adik-adik anak-anak muda ini ada yang datang dari FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah, ada yang datang dari macam-macam tempat, ada dari kalangan intelektual, ada dari kalangan bisnismen. Semuanya dipersatukan oleh kiblat yang satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah yang satu, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, fa'budni. Bahasa yang dipakai bahasanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Menghadap Allah yang satu, beriman kepada Nabi yang satu, penutup akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita kesampingkan semua perbedaan-perbedaan ini, direkat, dirajut dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak jamaah tidak pernah mempermasalahkan suku saya apa, saya pun tak pernah mempermasalahkan suku bapak ibu apa. Tak pernah jamaah nanya saya suku bapak ustaz apa. Yang selalu dipermasalahkan orang sekarang hanya suku bunga saja. Salah suku ini terserahlah mau suku apa. Kalau dikatakan orang Riau ini dominannya Melayu bumi lancang kuning, dia tidak mengikuti perkembangan. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Suku yang paling banyak 1, 2, 3. Suku paling banyak pertama Minangkabau. Yang kedua Jawa. Yang ketiga Melayu. Ustaz tahunya dari mana? RRI sore jam 6. Ikuti beritanya. Kalau ada orang mengatakan ini bumi lancang kuning Melayu, orang Melayu tidak bisa menerima orang lain, maka kalau sudah disebut Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang manya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu Melayu Islam menerima segala suku. Makanya kalau ada orang mengatakan apa itu Riau,
Orang yang tidak Melayu sulit untuk berkembang. Maka saya tanya, Melayu Islam, orang Islam menerima berbagai macam suku, latar belakang, ormas apapun dari manapun datangnya. Apa nama jalan yang paling besar, yang paling panjang di Pekanbaru? Jalan Sudirman. Sudirman inilah jalan paling panjang dari mulai tepi Sungai Siak sampai Teluk Kuantan. Di Jalan Sudirman namanya. Dan Sudirman itu bukan orang Melayu. Jenderal Sudirman orang Yogyakarta. Apa nama gedung yang paling besar? Gedung yang paling besar di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Perpustakaan Suman HS. HS Hasibuan. Alat kita sesudahnya. Maka tidak dipandang sukumu apa, kau datang dari mana. Kalaulah orang Melayu terlalu mengangkat-angkat Melayu, pastilah yang dibuat nama besar Jalan Hang Tuah. Jalan Hang Tuah malah satu jalur kecil saja. Kalaulah orang Melayu hanya mengangkat sukunya saja, pastilah gedung yang paling besar, Gedung Hang Lekir, Gedung Hang Jebat, Gedung Hang Kesturi. Tapi justru gedung yang besar Suman HS, gedung yang paling tua bersejarah di samping Suman HS adalah Gedung Kaharudin Nasution. Artinya apa? Apapun sukumu, dari manapun kau berasal, kau akan bertarung di atas muka bumi ini. Kau akan dinilai, dihormati, dimuliakan dari kelebihan apa yang ada dalam isi kepala. Kalaulah manusia itu dilihat dari ototnya, maka tentu badak bercula satu lebih unggul. Kalaulah manusia itu dilihat dari berat badannya, maka tentu gajah yang ada di mana gajahnya banyak? Di Lampung lebih hebat. Kalaulah manusia itu dilihat dari bulunya, tentulah monyet lebih hebat daripada kita. Tapi yang dilihat itu adalah inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di antara kita ini semua bukan Abdul Somad yang ceramah, bukan Abdul Somad yang memberi tausiah, bukan Abdul Somad yang tegak berdiri, tapi yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tampil ke depan ini hanya dua tadi. Yang pertama protokol, yang kedua langsung Ustaz Abdul Somad. Padahal biasanya acara-acara ini kadang sampai muak tidak kata sambutan. Kata sambutan dari ketua masjid, kata sambutan dari RW, kata sambutan dari RT, sambutan dari tokoh masyarakat, kata sambutan dari ketua paguyuban, kata sambutan dari semua. Yang tak memberi kata sambutan tukang pasang umbul-umbul ini. Tapi di Musholla Ibadur Rahman malah kata sambutan tak ada pula sama sekali. Sampai saya tak tahu mana pengurus, mana ketua, mana anggota, rupanya mau menerapkan persamaan saja. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Ustaz Abdul Somad, datanglah engkau ke musola ini. Inilah musola yang tidak khawatir kalau terjadi perpindahan arah kiblat. Karena bulat dia, mau menghadap ke mana pun bisa. Andai nanti heboh lagi seperti beberapa tahun yang lalu, pindah arah kiblat karena gara-gara tsunami terjadi pergesekan kerak bumi, maka bergoncang, maka kerak bumi bergoncang, akhirnya bergeser kiblat, arah kiblat Ka'bah ke sana. Tinggal mutar saja dah. Allahu Akbar. Emang yang mengaturnya perlu saya kenal siapa arsiteknya. Ini siap solihun likulli zaman wawakan. Bagaimanapun zamannya, bagaimanapun situasinya. Ada satu buku berjudul How to Survive. Bagaimana hidup ini bisa bertahan kita dalam kondisi apapun. Kalau kebetulan pakai pentas, kita tegak berdiri. Kalau kebetulan jamaahnya memanjang, bagaimana kita tetap survive bisa dilihat jamaah, maka jamaah itu dijenguk berjalan ke belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Kameranya sudah dipasang di ujung ke ujung.
Biasanya kalau saya ceramah kameranya satu saja. Tapi ini Masya Allah panjang. Banyak yang unik-unik jumpa saya di Ibadur Rahman. Dari mulai nama acaranya, Ibadur Rahman nama masjid musallanya. Dari mulai nama acaranya ad-da'wah ilallah. Saya sengaja ke belakang ini menyapa ibu-ibu. Karena disinilah kunci sarapan pagi. Apa kabar ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Saya mau menunjukkan bahwa Ustaz Abdul Somad itu ada di alam nyata. Tidak di YouTube saja. Karena tidak semua yang di YouTube itu ada di alam nyata. Ada dia di situ tapi tak ada di alam nyata. Contohnya siapa? Upin Ipin. Saya beberapa kali ke Malaysia mencari Upin Ipin tak jumpa. Jarjit tak ada, meme pun tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berhenti saya tegak di sini membelakangi Bapak Ibu tak sopan. Orang-orang tua dulu menasihatkan kita jangan membelakangi orang tua-tua alim ulama nanti punggung berbisul gitu. Nah, maka subuh ini berjalan untuk memperlihatkan, untuk mengenalkan diri, untuk mengenal masyarakat karena ada kontak, ada biji matanya yang kita lihat, ada dirinya, ada badannya, ada tubuhnya. Karena manusia ini bukanlah laptop komputer kita berhadapan dengan mesin, berhadapan dengan barang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di kantor, yang dari pagi sampai sore sampai malam hanya melihat layar saja, itu hati-hati. Harus juga sekali-sekali dia menengok biji mata manusia. Jangan layar aja. Sampai akhirnya nengok orang pun macam nengok layar laptop. Menengok manusia pun dari pagi sampai sore melihat layar TV saja. Dari pagi sampai sore melihat layar komputer saja. Ada pula manusia ini dari pagi sampai sore sampai malam melihat layar HP saja. Nah, maka lihatlah pandang manusia. Ada matanya, ada raut wajahnya. Jamaah jumpa tatap mata, tatap muka dengan saya. Sesama laki-laki, yang perempuan jangan tengok bini orang lama-lama, marah lagi. Saya tengok Ustaz di matanya lelah. Terlalu capek nampaknya Ustaz. Dari mana kau tahu? Saya melihat mata Pak Ustaz. Lalu untuk itu saya bawakan madu dari Arab Pak Ustaz. Oh, biar supaya Ustaz sehat. Dikasihnya lah madu 2 kotak. Madu Arab. Pernah Ustaz minum madu Arab? Baru sekali ini saya bilang. Selama ini madu Arab maklum. Nah, ini yang Arab asli ini. Oh, begitu ya. Dari tatapan mata, dari bertemu, dari berjumpa, muncullah ukhuwah, muncullah rasa persaudaraan. Makanya dulu orang belanja pagi ke pasar tradisional, belum lagi apa-apa sudah mendoakan orang. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ini tahunya sekilo berapa? Sekilonya 15.000. Oh, anak ibu yang kemarin yang ikut jaga kemana? Anak saya sudah sekolah di pesantren. Oh, semoga jadi anak soleh ya. Semoga jadi penghafal Quran ya. Apa kabarnya? Baru jumpa sudah ada salam. Assalamualaikum, selamat barang daganganmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wa barakatuh, semoga Allah memberkahi hidup, memberkahi ilmu. Habis itu bertanya, anaknya mana? Yang kemarin ikut di sini jualan kemana? Kemudian mendoakan semoga anaknya jadi anak soleh. Itulah yang tak ada di pasar-pasar modern zaman sekarang. La salam wala kalam. Salam tak ada, ngomong tak ada. Barang ambil, harga sudah tahu. Masuk ke tas, masuk ke keranjang. Sampai di situ pun tak bertegur sapa. Tinggal berinteraksi dengan komputer saja. Tit, 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 tit. Duit pun tak nampak, hanya kartu. Sekali geser, tit. Giliran tak ada isinya, baru dia ngomong. Kosong Pak. Hilang komunikasi, hilang kata-kata. Sampai-sampai anak-anak pun sekarang tak lagi jumpa dengan kawan-kawannya. Dulu ingat saya masa kecil main kayu panjang, kayu pendek diletakkan dipukul, namanya patuk lele. Nama tempat bapak itu juga namanya. Sekarang sudah berubah menjadi pecel lele, tak ada lagi patuk lele. Dulu kami buat peta 4 lari-lari, disusun batu tinggi, dijatuhkan, habis itu bersembunyi. Satu kawan hilang, dilarikan jin. Malam-malam, lari sana, lari sini. Diambil itu bola lampu,
Bola lampu yang sudah digiling dengan batu, habis itu dimasak dengan lemkah, lalu kemudian dimasukkan benang panjang, lalu kemudian ditahan dengan tiang listrik keliling, dijemur kering. Setelah itu baru main layang-layang sore-sore. Ada kawan satu berdarah kain sarungnya. Kenapa? Baru bersunat. Ikut juga ngajar layang-layang. Badan sehat. Sekarang tak ada. Anak-anak tak berinteraksi dengan orang, tidak ada kerjasama, tidak ada persaingan, tak kenal dengan orang, hanya duduk di depan layar menembak musuh yang tak mati-mati. Rusak, badan tak berkeringat, tidak ada kerjasama, tidak ada tim, tak kenal dengan orang, tak menghargai orang, komunikasinya rusak. Dulu kita kalau jumpa sama anak orang di rumah, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, apa kabar Bapak, sehat, apa kabar Ibu, sehat. Dia pun manggil anaknya, nak, sini, salam Ustaz, cium tangan Ustaz. Sekarang masuk kita ke rumah orang, anaknya cuek aja, asik main gadget. Salam Ustaz, tangannya pula dikasihnya ke Ustaz, cium Ustaz. Ini kalau tidak kita perbaiki hubungan sesama manusia ini rusak. Di rumah, tak kenal orang. Alhamdulillah, di tengah masyarakat berdiri satu musola ibadur rahman. Tidak ada halangan. Berapa kali orang mau masuk ke dalam musola, ke dalam masjid, terhalang. Saya sebetulnya udah lama mau ke musola itu sholat. Kenapa tak datang? Selalu digembok Pak Ustaz. Ini siapa yang mau gembok? 24 hours, 24 jam terbuka. Silakan. Bingung saya. Apa tak khawatir pengurus ini hilang? Apa yang hilang? Luar biasa. Tapi mana mungkin hilang? Pengawalan Pak Polisi banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita duduk, di sini kita bekerja sama. Sama saya yang pertama kali datang kemari tidak mau merusak persatuan jamaah Ibadur Rahman. Makanya tadi ketika diminta maju ke dalam depan, Ustaz silakan maju jadi imam. Kenapa Ustaz tak mau? Saya tak mau merusak yang sudah ada lama di sini. Maka saya tanya, mana imam tetap? Imam tetap, silakan maju. Kalau saya maju, nanti saya merusak yang sudah ada di sini. Saya di dekat masjid rumah saya, kalau jadi imam saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, saya tak tahu masjid musola pakai kunut atau tidak. Maka saya harus sadar diri, tahu diuntung, harus ngerti. Jangan maju petantang petenteng. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah Jalan Paus 2 tahun. Tapi sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Kenapa? Karena saya tahu Masjid Muhammadiyah Jalan Paus itu bismillahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan saya pakai mazhab Syafi'i, bismillah saya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak mau merusak amalan-amalan yang sudah mereka buat. Saya datang ceramah saja. Silakanlah maju Pak Ustaz. Tidak, mana imam itu? Tolonglah Pak Ustaz. Bukan tak bisa saya jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Itu mau menunjukkan aja bisa jadi. Tapi ada persatuan yang perlu kita jaga, ada keutuhan yang perlu kita jaga. Jangan sampai tersinggung hati jamaah. Galak patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati tersinggung kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka menjaga persatuan ini amat sangat penting. Alhamdulillah, Musholla Ibadur Rahman sampai hari ini tetap terjaga persatuan, lengkap semuanya. Anak mudanya saya lihat banyak, orang-orang tua pun ada, anak-anak pula ada anak-anak, paling umur 8 tahun, 9 tahun, anak-anak ada. Semuanya hadir, keterwakilan mereka ada. Tidak semua anak-anak ada di dalam, ada di samping-samping untuk menjaga, mana tahu ada pencurian sepeda motor. Mereka siap semuanya. Nah, ini semua. Saya pernah diundang di Jalan Sukakarya, salah satu masjid, diundang saya tausiah, isinya anak-anak semua. Saya tanya sama pengurus masjid,
Yang anak-anak mudanya mana? Sudah habis, diambil warnet semua Pak Ustaz. Tinggal anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ribut macam angin puting beliung anak-anak. Apa kata protokol? Berikut ini kita persilakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCFA, Ustadz kita S1 dari Mesir, S2 dari Maroko, sekarang dosen UIN Suska. Satu pun tak ada yang peduli. Mereka tetap juga ribut ngobrol. Tapi di Mushola Ibadur Rahman semuanya kumpul, semuanya hadir, semuanya bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak bisa dirusak oleh apapun. Apa yang mesti kita perselisihkan? Mau mazhab Hanafi, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Maliki, mau mazhab Hambali, mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, mau Persis, mau Al-Irsyad, semuanya sepakat bahwa salat subuh itu wajib. Betul. Ada mazhab yang salat subuh sunat muakkad. Kalau ada perlu juga kita belajar biar bisa tinggal agak sekali-sekali. Tak ada, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Hanya saja teknisnya ada beberapa perbedaan, beberapa khilafiyah, tapi lebih banyak lagi persatuan daripada perbedaan. Oleh sebab itu kita berlapang dada menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Nata'awan fima tafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, adapun perbedaan-perbedaan ikhtilaf dalam masalah ibadah, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bisa menjaga persatuan, ada komunitas ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak muda, ada remaja, tidak saling melecehkan. Yang muda tak memandang yang tua. Apa bapak itu? Tak bisa lagi diajak kerjasama, sudah diintai-intai malaikat maut. Yang tua pun tak menyepelekan. Apa kalian ini anak-anak muda? Tahu apa kalian dengan dunia ini? Kami yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Semuanya tidak menyepelekan, tapi saling membesarkan. Jangan saling mengecilkan, mengkerdilkan, mengatakan orang tak berperan. Tapi marilah kita saling membesarkan. Tiang-tiang tak pernah mengatakan mereka ini tak ada apa-apanya. Justru karena ada tiang-tiang inilah maka Kubah tetap tegak berdiri. Andailah Kubah dan tiang saling mengejek, apa kata Kubah? Apalah kalian ini tiang kurus-kurus saja, akulah yang tegak di atas. Kata tiang, kalau tak ada aku di bawah, kau sudah lama jatuh ke bawah. Karena ada kerjasama antara tiang dan kubah ini pula lah, maka kita bisa. Tapi yang tampil keluar tentulah tidak yang paling kuat. Nih, tiang yang paling kuat justru tak tampil keluar. Yang tampil keluar yang paling murah, yang paling ringan, yang paling encer. Apa dia? Cat. Catlah yang tampil keluar. Padahal kalau kita lihat struktur tiang ini, yang paling berperan adalah besi di dalam, kerikil di dalam, semen di dalam. Kata kerikil sama besi, biarlah kami di dalam, kau saja yang keluar. Maka catlah yang tampil keluar. Bayangkan kalau yang tampil keluar besi sama kerikil. Besi tak jadi tidak, mesti la budda, aku mesti yang tampil keluar. Akhirnya pancang-pancanglah besi-besi keluar. Ada juga beberapa masjid yang besinya tampil keluar. Masjid apa itu? Masjid yang baru belum selesai dibangun. Tapi di Ibadur Rahman, besi di dalam, kerikil di dalam, semen di dalam, kaulah yang keluar. Begitu juga dalam kehidupan dakwah ini. Yang tampil ke permukaan ceramah tabligh akbar Abdul Somad. Tapi sebetulnya Abdul Somad itulah yang paling rapuh, yang paling tak kuat. Adapun yang kuat-kuat saudara-saudara saya, mereka di dalam. Tak mau tampil ke depan, tak mau disebut namanya, tak mau. Dia bermain saja di belakang layar. Tak mau disebut nama, tolong jangan sebut-sebut nama saya Ustaz. Untuk apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Iyalah sahabat, tak akan kusebut namamu. Yang paling kuat di badan manusia ini jantung. Jantung ini yang paling kuat. Tapi yang tampil keluar yang paling ringan. Apa itu? Bulu. Bulu mata, bulu rambut, bulu kaki, bulu tangan, bulu janggut, bulu kumis. Bulu hidung kalau lupa motong keluar juga kadang-kadang.
Yang tampil keluar yang paling lembut, yang paling lunak, bulu, jantung, hati, buah pinggang, dia di dalam. Bayangkan kalau semua ingin nampak tampil ke depan keluar, kata jantung, akulah yang keluar. Baru jumpa pingsan kita, nengok jantung berdetak. Jadi tidak semua yang tak terkenal, tak termasyhur, tak tersebut, itu semua. Begitulah rupanya kalau sudah kerjasama tim yang solid, yang baik. Tapi begitu bekerja sama antara pondasi yang kuat, antara tiang yang kokoh, antara kuat, maka bisalah kita bernaung di bawahnya. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, maka kita semua akan bisa bernaung di bawahnya. Maka kita ingin Musholla Ibadur Rahman menjadi pemersatu di antara kita, insyaallah. Amin. Jangan lagi ejek-mengejek antara suku sama suku, antara sama-sama satu bangsa, antara satu agama. Tak lagi saling mengkerdilkan, mengejek, menjatuhkan. Karena kita adalah semua hamba Allah. Al-abdu abdullah, wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak punya Allah, udara yang kau hirup punya Allah, paru-paru yang kau pakai pinjaman Allah. Apa yang kau sombongkan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, milik Allah. Tapi ayat ini jangan salah pakai. Ada juga orang salah pakai, ditengoknya pokok mangga bapak itu diambilnya. Kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Oh begitu ya? Iya, diambil bapak itu, batu dilemparnya. Nah, ini pun punya Allah juga. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Di mana kau kenal dengan Bapak Fulan? Saya kenal dengan dia sudah lama. Di mana? Di Musholla Ibadur Rahman. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat sebagai amal soleh. Anak-anak muda yang selama ini tak bertemu, tak bertatap muka, tak berkenalan, tiba-tiba karena melihat ada baliho besar di tepi jalan, mereka datang kemari dalam acara tabligh akbar. Oh, bukan tabligh akbar, ad-da'wah ilallah, dalam rangka dakwah ilallah datang. Akhirnya 20 tahun akan datang. Sekarang 2018, 2028, 2038. Mereka pun duduk bersama-sama dalam sebuah seminar internasional. Lalu ditanya oleh sahabat kawan, Bapak kenal sudah lama? 20 tahun yang lalu kami sudah berkenalan. Di mana pertemuan kalian? Kami bertemu di Musholla Ibadur Rahman. Tanggal berapa? Mudah mengingatnya. 1 Sya'ban 1439. Bulan mulia, bulan yang paling banyak Nabi berpuasa di luar Ramadan, bulan Sya'ban. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, malam itu diampunkan Allah semua makhluk, malam nisfu Sya'ban. Ditakdirkan Allah, dipertemukan Allah, berjumpa. Waktu yang paling afdal, waktu subuh. Bulan utama, bulan Sya'ban. Sya'ban diambil dari kata syu'bah. Tasa'abat fihil barakah, bercabang-cabang keberkahan, bercabang pula keberkahan. Kami bertemu tanggal 1 Sya'ban 1439 di Musholla Ibadur Rahman dalam acara ad-da'wah ilallah. Acara apa waktu itu? Ad-da'wah ilallah. Siapa yang memberikan tausiah? Ustaz Abdul Somad 20 tahun yang lalu. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi kedua orang yang bertemu ini, saya mendapatkan limpahan pahala mengalir walaupun sudah lama meninggal dunia. Begitu senangnya, begitu indahnya pertemuan di tempat yang paling baik, tanah Allah yang dipilih menjadi tempat bertasbih mengagungkan Allah, menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maka jangan lagi kelahi, jangan lagi la tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshadu, kalau kamu berkelahi nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum, hilang semangat. Semangat sudah berapi-api, tapi begitu berkelahi down, akhirnya kehilangan spirit, kehilangan semangat. Ini yang membuat semangat ini bukan badan, bukan tubuh, bukan pakaian. Yang membuat semangat ini adalah satu spirit di dalam. Orang barat menyebutnya soul. Makanya kalau ada orang tenggelam, kapal pecah di tengah samudera, datang helikopter menolong dari atas, dibuatnya simbol SOS, save our soul, selamatkan jiwa kami. Jiwa-jiwa yang kering, tak bisa dikasih makan lontong sayur. Kenapa Ustaz ingat lontong? Dah agak mendekat waktunya.
Tapi itu hanya bisa mengenyangkan perut. Perut ini materi, perut ini benda. Maka benda mesti diisi dengan benda. Tapi ada di dalam diri ini yang tidak benda. Akal, hati, jiwa, rasa, perasaan. Dia tak bisa diisi dengan nasi uduk, dia tak bisa diisi dengan ayam penyet. Dia mesti diisi dengan spiritual, dengan ibadah. Dan ibadah itu datang ke musalla. Tidak ada halangan, tidak ada apapun, tidak ada kendala, tinggal saja datang kemari. Apalagi pemukiman dekat-dekat, Masya Allah. Bercerita tentang besi keluar, rupanya setelah matahari agak mulai menampak, baru nampak ada juga besi yang keluar. Tadi tak nampak, sekarang baru agak nampak. Masya Allah, ini besi ini mesti disampul dengan semen, dengan batu kerikil, dengan cat dan lain sebagainya. Kalau tidak nanti dia akan tetap menyombongkan diri, ingin tampil, nampak keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bisa duduk bersama, barulah bisa membuat program. Apa program kita ke depan? Baru bisa bicara program kalau mau duduk bersama. Duduk bersama kita lapang, duduk sendiri kita sempit. Ini kami tak paham makna ungkapan ni Pak Ustaz. Duduk bersama lapang, duduk sendiri sempit. Terbaliklah tu Pak Ustaz. Duduk bersama nah sempit, duduk sendiri lapang. Bukan begitu dalam hidup. Kadang beban ini berat. Datanglah fitnah-fitnah ke Ustaz Abdul Somad. Katanya Ustaz Abdul Somad sudah lama tak masuk mengajar. Katanya Ustaz Abdul Somad absennya banyak. Padahal sampai sekarang laporan tak pernah salah. Pengabdian masyarakat, penelitian, penunjang, seminar, menulis buku, presentasi makalah, tetap berjalan. Akhirnya datanglah sahabat-sahabat, kawan-kawan ramai. Bukan membela karena kawan, tapi untuk menunjukkan yang hak. Akhirnya hilanglah fitnah-fitnah itu semua. Itu maknanya duduk bersama kita lapang, duduk sendirian kita sempit. Andailah sendiri saya menghadapi itu, mungkin dah pergi ke jembatan Leton. Dekat aja dah nampak Sungai Siak itu kan. Tapi begitu datang kawan-kawan, duduk bersama kita lapang, duduk sendiri kau sempit. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, pergilah kau menghadap Fir'aun. Dia tidak minta berikan aku tongkat yang bisa membelah Laut Merah, berikan aku tongkat kalau kupukul memancar 12 mata air. Yang dimintanya apa? Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Wa yassirli, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, buat bicaraku lancar, yafqahu qauli, supaya orang paham. Kalau ada kita dengar orang ngomong ngalur ngidul tak tentu arah, kita tak paham, itu menunjukkan dadanya tak lapang, dia sedang dalam masalah. Saya sudah bicara setengah jam. Dari setengah 6 sekarang jam 6. Selama saya bicara ini, kira-kira bicara saya ini bisa tak dipahami? Nampaknya sedikit yang mengganggu. Kalau kita dengar orang bicara kita tak paham, kita tanya kawan sebelah, kau paham tak cakap dia tadi? Enggak, aku tak paham. Berarti kita berdua bermasalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita bisa duduk bersama, ada kawan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan penyakit kusta dengan izin Allah, bisa membuat orang buta melek melihat dengan izin Allah. Tapi ketika menegakkan agama Allah tidak sendirian. Wa iz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa bertanya kepada hawariyin, apa kata mereka? Man ansari ila Allah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, berkatalah sahabat-sahabat Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau wahai Isa. Nabi Musa minta tolong dikirim sahabat Harun alaihissalam. Nabi Isa minta tolong dikirim sahabat. Datanglah Hawariyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditolong oleh sahabat-sahabat.
ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Tolha, ada Zubair, maka dia ditolong orang. Ada orang tua yang kata-katanya penenang hati, penenang jiwa, dialah Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang tenaganya perkasa luar biasa, Umar bin Khattab, juara gulat bertahan setiap tahun. Makanya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tak ada orang berani baca Quran kuat. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang baca Quran dengan suara lantang. Kenapa? Tak berani. Jangan ganggu-ganggu orang Islam. Itu preman tobat baru sudah. Nah, itulah pentingnya kalau ada preman tegap, ajak dia ke musola kita, sehingga tak berani orang mengganggu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak dia ke musola tak ada lagi kehilangan sendal. Kenapa? Dia rupanya geng pencuri sendal sana. Ini harus dilibatkan semua pihak. Ini dia. Ada anak muda yang otaknya cerdas luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada pula orang kaya, dialah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf. Ini semua harus dirangkul dalam sebuah kebersamaan. Setelah kita bisa duduk bersama lapang, barulah bicara program-program ke depan. Sampai hari ini di tempat saya, kalau mau menjatuhkan hewan kurban, mesti berkumpul dari mulai RT RW, menarik ekornya, menarik kakinya, menarik telinganya. Tapi ternyata adalah pula orang yang otaknya cerdas, punya alat, hanya dengan bisa menjatuhkan hewan kurban, dan itu didudukkan, dihasilkan dari musola ibadur rahman. Allahu Akbar. Sosialisasikan nih kemana-mana. Ini sekarang bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 5 bulan lagi akan banyak sapi-sapi bertumbangan. Hari raya kurban. Berapa banyak? Saya khawatir nanti saking banyaknya sapi yang teraniaya, keluarlah KPS, Komisi Perlindungan Sapi. Saking banyaknya sapi yang teraniaya, terzolimi. Ada sapi yang patah kaki. Berapa banyak sapi? Saya ditanya oleh jamaah, Ustaz Somad, ya, kalau terjadi kehilangan sapi, siapa yang bertanggung jawab? Orang yang berkurban atau panitia? Saya tanya, ini kejadiannya di mana? Ada sapi kemarin kami beli Pak Ustadz, terus salah kami menanganinya, terus lepas. Jadi udah 2 tahun tak balik-balik Pak Ustadz. Salah penanganannya. Tapi orang tak berpikir bagaimana caranya. Rupanya ada teknik-tekniknya. Duduk beberapa orang pakar di musola ibadur rahman, duduk akhirnya bisa membuat satu cara yang ampuh, bisa menumbangkan sapi dengan mudah. Jamaah-jamaah sePekanbaru, penduduk Pekanbaru, dari mulai Kulim, dari mulai ada satu simpang yang banyak orang tak dapat jalan arah, namanya simpang bingung. Bingung juga mereka bagaimana menjatuhkan sapi ini. Datang kalian buat pelatihan di musola ibadur rahman. Ustaz tahu cerita ini dari mana? www.facebook.com. Saya tengok update anak-anak itu. Mereka sedang duduk ramai-ramai, sedang mengkaji di musola ibadur rahman. Saya WA lah, kalian jangan ngaji-ngaji aja. Itu nanti dihembus angin, hilang tak berkesan, macam asap, menggantang asap dihembus angin. Jangan kalian pengajian aja. Rekam pengajian kalian itu. Coba rekam, saya bilang. Apa balas mereka? Ustaz aja yang ketinggalan. Dulu pula kami merekam dari Ustaz lagi. Rupanya di sini rekam-merekam ini anak-anak muda sudah lama. Ada rekaman. Nah, ini semua direkam. Dari mana itu? Di sini. Makanya saya tahu muncullah triple IP. Kalau di Kuala Lumpur ada namanya triple IT, IEEET. Tapi di sini ada triple IP. Anak-anak muda duduk bersama, halaqah mengkaji. Kajiannya serius, kajiannya santai, kajiannya serius tapi santai. Mengkaji tentang Imam Al-Ghazali, mengkaji tentang Imam Ibnu Arabi. Mereka harus dicetak. Ustaz Abdul Somad tausiah ceramah ramai. Kepada siapa? Ibu-ibu, mak-mak garis keras. Kepada anak-anak, kepada bapak-bapak. Tapi di musola ibadur rahman, ini langsung inti-intinya anak-anak muda yang akan menjadi anggota legislatif, yang akan menjadi bupati, DPD, DPR, yang akan menjadi orang-orang penting di masa akan datang, dikumpulkan di musola ibadur rahman lalu dibuatkan kajian-kajian. Saya selalu mengikuti upload mereka di Facebook. Tapi katanya Ustaz Somad tak punya Facebook.
pribadi, yang resmi tak ada. Yang akun abal-abal untuk ngintip-ngintip ada. Namanya Pak Ustaz, oh tak perlu dah diceritakan. Untuk melihat apa nih mahasiswa-mahasiswa ini. Rupanya mereka sedang berkumpul mengaji bersama di musola Ibadur Rahman. Ada gambar-gambarnya saya simpan di hati sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari musola Ibadur Rahman muncul teknik menjatuhkan sapi besar. Dari musola Ibadur Rahman berkumpul intelektual muda, anak-anak muda. Dari musola Ibadur Rahman muncul pula barakatul masjid, barokah masjid, economic fund untuk menandingi IMF. Di sini muncul BMF, barokatul masjid. Nah, ini semua ke depan amat sangat bermanfaat. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok yang kecil yang tidak dianggap apa-apa, walabat fi'atan katsiratan, akan mengalahkan kelompok yang besar. Nampaknya besar, tapi sebetulnya seperti buih, tidak punya kekuatan. Kecil, lebih baik kecil daripada besar tak berguna apa-apa. Pergi kami ke Mesir. Mesir itu cabainya besar-besar, sebesar ibu jari. Pas dikunyah anyep. Apa ini? Paprika. Cabai paprika itu di Mesir. Tempat kita kecil. Jangan kotot lah. Mencret tidak ya. Biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari musola menengok gambarnya orang mungkin sepele, tapi kalau sudah melihat isinya, programnya, kerja-kerjanya, maka luar biasa. Dari musola, Bapak Ibu, saya berapa kali dijumpai oleh orang-orang penting di negeri ini, mereka salut dengan program pergi ke kampung Talang Mama. Termasuk tadi malam. Tadi malam jumpa dengan Pak Kapolda, Pak Polresta, Pak Kapolresta, Pak Nandang dengan Pak Sutanto, Ustadz Somad, kami ingin buat penggalangan dana. Untuk apa Pak? Supaya Ustadz bawa nanti ke kampung suku Talang Mama. Kami tengok Ustadz tidur di lantai, kami lihat Ustadz makan di daun, kami tengok Ustadz naik sampan masuk ke dalam. Dipanggil saya oleh Bapak Profesor Ustadz Somad, kami profesor punya sekolah kesehatan, tolong kirim 2 anak talang kemari, kami ingin sekolahkan jadi bidan supaya angka kelahiran mati bayi tidak meningkat di suku Talang Mama. Loh, Bapak tahu dari mana cerita ini? Kami mengikuti ceramah video Ustadz waktu naik sampan kena hujan, kami melihat gambar Ustadz. Banyak pula lah jamaah menyumbangkan duit. Bahkan pemuda Pancasila tahu cerita itu, menyumbang 125 juta. Dari mana tahunya? Kami lihat. Tapi mereka tidak tahu apa cerita di balik itu semua. Ceritanya agak panjang sedikit ceritanya. Ketika saya sedang mengajar, tiba-tiba saya keluar dari lokal. Pas mau naik ke atas kendaraan, datanglah beberapa anak muda berambut gondrong. Ini anak metal. Ustadz mau kami bawa ke hutan. Apa itu hutan? Saya bilang. Kami anak-anak beberapa komunitas kawan-kawan sudah biasa masuk ke dalam hutan. Nama programnya Win Suska Mengajar, USM. Di mana hutannya? Jauh Pak Ustadz, di pedalaman sana. Berapa jam ke sana? 5 jam naik darat, 7 jam naik sampan. Mak, ngeri-ngeri sedap juga saya dengar. Tapi saya memang suka petualangan. Life is adventure. Hidup adalah petualangan. Tunjukkan. Oke lah. Oke, kita ke sana nanti ya. Ya. Bayangan saya naik sampan 7 jam di naik speedboat macam di film-film sungai Amazon itu. Oh, film Anaconda. Oh, gitu sampai ke tepi sungai. Oh, saya tengok batang sampai ke tepi sungai, saya tengoklah adalah bot kecil pakai mesin. Duduklah kami di situ selama 6 jam. Lama-lama tertidur terlentang. Begitu tertidur masuk air ke dalam, melompat. Rupanya ada pula yang merekam dari belakang, diuploadnya ke YouTube. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalian ini anak-anak muda yang lain sibuk karaoke, anak-anak muda yang lain sibuk pacaran, anak-anak muda lain sibuk ngebut pakai motor. Kalian ini selama ini kumpul di mana?
Kok bisa kalian menjadi komunitas yang solid memikirkan orang dakwah di kampung pedalaman sana? Saya selama ini hanya ceramah di An-Nur, saya selama ini hanya ceramah di kota. Kalian kok sudah ceramah di kampung? Di mana kalian berkumpul? Kami biasa berkumpul di musola Ibadur Rahman. Rupanya anak-anak muda itu di sini berangkat semuanya dari Ibadur Rahman, ibad hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana kalian berkumpul. Iya. Siapa orang yang mengumpulkan kalian? Ada orangnya Pak Ustaz, tapi namanya tak boleh disebut. Sebutlah. Biar saya tahu siapa orangnya. Ini namanya. Bisikkan aja ya. Oh, ini ternyata. Rupanya kalau ada magnet, kalau ada besi berani, letakkan di pasir, putar-putarkan, nanti akan melekat batu-batu kecil. Betul? Pernah? Ingat tak zaman kecil dulu ada besi berani dari ujung sepeda dinamo putar-putarkan, lalu nampak hitam melekat, letakkan di atas kertas, putar-putar dari bawah. Ingat? Yang senyum berarti udah tua. Anak-anak sekarang nggak tahu itu. Ternyata di samping besi berani yang punya magnet luar biasa ada, tapi yang mau melekat ke besi berani hanya besi saja. Pasir tak mau melekat, batu tak mau melekat, kayu tak mau melekat, inti-intinya saja yang melekat ke dia. Tapi dari inti itulah luar biasa. Akhirnya sekarang berdirilah pondok tahfiz Quran Bustanul Hikam. Bustan, taman, hikam, hikmah, taman hikmah. Beberapa lokal sudah siap, beberapa tempat sudah berdiri tegak. Dari mana itu? Berangkat. Orang tahunya Ustaz Abdul Somad membawa kambing 50 ekor. Ustaz Abdul Somad membawa duit beratus juta. Duit siapa? Duit orang. Ustaz, orang tak tahu cerita di balik itu. Anak-anak muda yang dulu 1, 2, 3 orang. Maka ketika saya diminta, Ustaz Somad mau tak menceramahi anak-anak muda aktivis ini? Saya bilang, Ustaz, mestinya saya yang datang mengumpulkan mereka. Anak muda kau ke sini, anak muda kau ke sini, anak muda kau ke sini dulu. Sekarang mereka sudah duduk bersama, sudah berkumpul. Saya diminta menceramahi mereka, membimbing mereka. Kalau saya tak mau, dosa besar, neraka jahanam tempat saya, Ustaz. Baiklah Ustaz. Ustaz datang ya? Iya. Alhamdulillah datang sekali. Habis itu tak datang-datang. Mereka yang datang, mereka yang merekam, mereka yang mempersiapkan, mereka memasak nasi, mereka memasak sayur, mereka memangkap ikan, mereka kumpulkan bersama, mereka sambut kami. Kedatangan kami yang terakhir kemarin dikasih mereka durian sampai semua muaknya makan durian. Pagi makan durian, siang makan durian, malam makan durian, mau mandi ke sungai makan durian, balik dari mandi makan durian. Sampai kawan-kawan tuh ada yang terlentang. Kunang-kunang Pak Ustaz, tak tahan lagi Pak Ustaz. Satu sampan durian di dalam, bayangkan. Tapi perjuangannya luar biasa, 7 jam baru dapat durian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana berangkatnya itu? Bustanul Hikam, taman hikmah. Dari mana berangkatnya? Berangkat disinilah napak tilas. Ini lantai-lantai ini akan menjadi saksi di akhirat nanti bagaimana mereka duduk meneteskan air mata, memikirkan suku pedalaman, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut. Tapi dari sini memancar cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan cikal bakal kebersamaan berangkat dari sini insyaallah. Amin. Tapi setiap kali melihat ke sana tenang saya ceramah. Melihat ke sana tenang saya. Tapi asal sudah menengoklah besi ini ini besi ini mesti disampulin. Pakai apa menyampulnya Pak Ustaz? Pakai sorban. Nanti sorban ini disampul. Macam mana menyampul besi pakai sorban? Bisa. Sorbannya dibuka. Cara menyampul besi pakai sorban. Saya tunjukkan tutorialnya ya. Dibuka. Minta anak muda 4 orang memegang 4 pojok ini. Relawan kita 4 orang. Pegang pojok sini, pegang pojok sana. Habis itu baru dibuka dompet. Itu cara membungkusnya. Kok tahu begini tadi tak mau saya datang sekarang. Rupanya mau menengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nak sedih betul ceramah subuhnya. Sebarkanlah terus keliling. Inilah yang akan menolong kita di hadapan. Jangan di sini aja. Makin lama menangis saya tengok duit melayang.
Apa yang dimuliakan Allah SWT, ini musola didirikan tidak ada minta kepada Pemprov, tidak ada minta kepada Pemko, tak ada minta kepada paslon, tak pernah calon bupati, calon gubernur, calon wali kota diundang kemari, lalu ibu-ibu disuruh pukul rebana menyanyikan lagu ya dana ya dana. Itu bukan gaya ibadur rahman. Siapa yang mau kasih duit silakan, yang tak mau dilaknat Allah SWT. Itu yang ngomong begitu bukan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Setiap subuh ma min muslimin yusbihu. Setiap orang yang bangun pada waktu subuh, maka ada malaikat yang mendoakan dia. Apa kata malaikat pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang ini berikan ganti. Orang yang bersedekah ini beri ganti. Orang yang bersedekah beri ganti ya Allah. Orang yang tak mau bersedekah, Allah adil, dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat itu? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, berikan dia kebinasaan ya Allah. Siapa yang tak mau bersedekah, berikan dia kebinasaan ya Allah. Na'udzubillah. Janganlah balik. Baru saya ucap itu aja langsung merajuk. Saya maklum bapak ibu mau pulang masak sarapan, anak mau sekolah, mau ngantar, bukan suuzon, tidak paham saya. Ada juga yang pulang sebetulnya mau, saya Pak Ustadz gak level, saya ngasih langsung, saya pakai nomor rekening aja. Berapa nomor rekening Ibadur Rahman? Ini Pak, ya. Nanti kalau sudah sampai tolong SMS ya. Ya. Alhamdulillah Pak, sudah sampai. Berapa? 15.000. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, makan busuk. Pamalabis tafa'ablaita. Adik-adik, anak muda, jangan kalian ragu untuk turun ke bawah. Ibu-ibu itulah yang megang duit bapak-bapak ini. Kalau ada tadi bapak-bapak yang megang 2.000 perak, memang itu dikasih istrinya untuk parkir aja bang. Abang juga tak boleh megang banyak-banyak duit, nanti bini sekali lagi. Ibu itulah yang megang duit itu. Kalau kalian takut bersentuhan dengan ibu-ibu itu, biar ibu itu megang. Cuma dikawal juga Bu. Kalau udah agak-agak jauh, tadi balik ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, rumah besar tinggal. Janganlah rumah kami tunjuk kau. Rumah besar tinggal. Kebun yang luas sejauh mata memandang tinggal. Mobil yang megah, yang mewah, yang mahal tinggal. Apa yang akan kau bawa mati? Apa yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati. Kadang orang Islam ni macam-macam gayanya kalau kotak Jumat lewat. Ada yang satu lewat, silakan. Ada yang satu lagi begitu kotak lewat dari agak jauh, mulai dia stres. Ada yang satu lagi begitu kotak lewat, memang dia buka dompet lama. Orang yang megang duit di sana udah tak sabar. Nyari apa Pak? Pati murah tak nampak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah masuk duit 2.000 perak, berdoanya bukan main. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Bersama Rasulullah, bersama Utsman bin Affan, bersama Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, aku masuk surga nyumbang emas segenggam. Abu Bakar tuh masuk surga nyumbang emasnya segenggam emasnya. Utsman bin Affan sampai sekarang wakaf airnya tetap mengalir di kota Madinah. Utsman bin Affan, kau 2.000 perak. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil orang. Jangan dulu kata Allah. Jangan dulu. Ini habis pengajian ini keluar nanti nih. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz ceramah banyak jamaah ini berubah. Dulu kalau nyumbang 2.000 perak, sejak Ustaz ceramah agak bertambah. Berapa? 2.500. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang mati dikubur itu diminta hidup lagi, kira-kira dia minta apa? Hai orang mati, kalau ku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata orang mati itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah aku waktu sebentar saja, aku mau hidup sekali lagi. Kasih aku hidup ya Allah. Kejap pun jadi ya Allah. Kasih aku hidup ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersodakoh. Apa pula bersolawat? Solawat penting.
Saya kalau sudah saya sebut, orang yang mati itu kalau hidup dia mau bersolawat, mau bersolat, mau bersomat, bersodakoh. Fa'asodakoh, aku mau bersodakoh. Saya ini Pak Ustadz sakit, tak sembuh-sembuh. Apalah obatnya Pak Ustadz? Mau kau kasih hadis Nabi? Apa hadisnya? Dawu marrakum bisodakoh. Obati yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Sodakoh, banyak-banyak sodakoh. Ceramah saya di Kabupaten Kampar. Awal-awal pulang dulu waktu sama Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Saya kaji masalah dawu mardakum bis sedekah, berobatlah dengan sedekah. Memang betul kata Pak Ustaz. Dulu bini saya kena penyakit kista Pak Ustaz. Kista sudah sebesar bit logam besar. Kata dokter rumah sakit harus dibuang. Dan kalau dibuang nanti rahimnya ikut tercabut, tak lagi bisa punya anak. Ibu, ini sudah kena kista, harus dioperasi, dibuang. Dan kalau sudah dibuang nanti ibu tak bisa punya anak. Ibu itu penangis. Lakinya buat senyum. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami tahu bersedekah. Akhirnya kami banyak sedekah. Periksa sekali lagi ke rumah sakit. Begitu dokter meriksa, rupanya kista itu mengkerut. Hilang Pak Ustaz. Terus gimana? Saya senyum. Suami saya pula menangis Pak Ustaz. Tak jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya banyak-banyak bersedekah. Dawu mardakum bisedekah, obatilah dengan sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kita tak bisa bernaung di rumah, rumah akan hancur. Kita tak bisa bernaung di gedung, gedung akan tumbang. Jangankan gedung, jangankan rumah. Wa takunul jibalu kal ihnil. Mau letakkan bulu ayam, bulu kambing, kapas. Katakunul jibalu kal ihnil. Mau terbang semuanya, habis tak berkesan. Tapi ada tempat bernaung, itulah sedekah. Siapa dulu yang bersedekah semen, siapa dulu yang bersedekah batu, siapa yang dulu bersedekah kerikil, maka di akhirat dia akan bernaung. Insya Allah yang bersedekah 100 juta itu naungannya ya macam inilah nanti di akhirat. Tenang dia di akhirat, tak kepanasan. Ada satu bernaung di bawah koran Riau Pos. Siapa itu? Itulah yang nyumbang 5.000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempersiapkan tembok besar untuk menjaga diri di padang mahsyar nanti insyaallah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassuh. Sedekah menolak mati jelek. Mati jelek. Kita tiap hari minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah. Saya biasanya ceramah di mana-mana tak pernah pakai sorban. Tak pernah pakai sorban. Tapi karena saya baru pertama kali datang kemari, itu maka tadi saya pakai sorban. Karena kalau saya tak pakai sorban, pernah kejadian saya datang tak pakai sorban, datang panitia bertanya, ustadznya mana? Dia pengen pakai sorban, itu tahu orang, oh itu dia. Rupanya baru saya paham, itulah gerak. Dipakai sorban ada manfaatnya rupanya untuk menampung duit. Nampaknya udah keberatan dua anak muda, tak sanggup lagi mereka memikul. Tolong dihitung segera. Nanti kita akan menghitung, catat 1 Sya'ban jamaah menyumbang untuk cikal bakal. Berapapun sumbanganmu, berapapun nilai nominalnya, kita tidak permasalahkan itu. Itulah yang akan menjadi amal jariah yang tetap mengalir sampai kita mati insyaallah. Ditinggalkan cincin banyak, cincin sampai secuci tangan. Begitu kita mati, banyak Yang merah adalah gak 2-3 lembar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ditinggalkan mobil banyak, ketika mati habis dibagi-bagi anak menantu. Ditinggalkan baju 1 lemari, habis tinggal tak berkesan, jadi sampah, jadi lap, jadi pel, jadi tempat melap lantai. Tapi kalau yang ditinggalkan gedung, mati Abdul Somad, insya Allah gedung ini akan tetap tegak berdiri. Anak-anak muda akan tetap membuat halakoh di sini. Anak-anak muda akan tetap memikirkan umat di sini. Dan yang paling penting, nanti akan ada bulan suci Ramadan libur. Kita akan buatkan program masjid,
program pesantren muda Indonesia nasional untuk anak-anak muda kita. Karena anak muda ini kalau tak kita jaga, na'udzubillah. Saya tanya beberapa masjid, Pak, apa program masjid ini ke depan? Tak ada Pak Ustaz. Alhamdulillah uang wakaf kita sudah tersimpan 200 juta. Terus apa guna duit itu? Tak ada, kami umumkan aja tiap Jumat untuk menunjukkan kami hebat, duit banyak. Bukan itu fungsi masjid. Masjid akan hebat kalau banyak program-program. Dan saya lihat program di sini luar biasa. Ustadz Abdul Somad, Selasa 17 April, Dr. Saprinaldi SH MH MH. Oh, sepanjang-panjang titel, hampir sebesar amplop. Kapan ceramahnya? Hari Sabtu 21 April. Loh, Ustadz kok bisa membaca terbalik? Baca aja dari kanan. Kita kan biasa membaca dari kanan. Baca Arab, baca Latin dari kanan payah juga rupanya. Dr. Saprinaldi. Itu gambar. Padahal jadi rupanya yang ceramah di sini ini dokter-dokter aja. Baru saya tahu sekarang. Dr. Saprinaldi, Dr. Iskandar Arnel, Dr. Saidul Amin. Kok tahun ini tak datang saya kemarin? Barulah hari ini LCMA datang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadiri nanti Sabtu 21 April 2018 pukul 19.30 sampai jam 22 ba'da Isya, salat Isya berjamaah. Dengarkan kajian mereka. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa program masjid Bapak? Tak ada program kami Pak Ustaz. Tapi Musholla Ibadur Rahman sudah punya program. Ramadan ini mereka punya program pesantren remaja. Kenapa remaja? Karena remaja kita dirusak narkoba, remaja kita dirusak zina, narkoba 1,6 ton merusak. Saya kebetulan kemarin berjumpa dengan Pak Dokter. Saya tanya, Pak Dokter, narkoba ini apa anak kita itu yang dirusaknya? Apakah tangannya? Apakah kakinya? Apakah matanya? Kalau mata dirusaknya masih bisa diobat Pak Ustaz. Kalau kaki dirusaknya masih bisa diobat Pak Ustaz. Kalau tangan dirusaknya bisa diobat Pak Ustaz. Yang dirusaknya intinya Pak Ustaz. Apa itu? Otaknya Pak Ustaz. Makanya hilang otaknya. Berapa banyak ibu-ibu mau masak sarapan pagi tak jadi-jadi. Kenapa? Habis tabung gas dijual anak beli sabu-sabu. Na'udzubillah. Bagaimana menyelamatkan ini? Pesantren remaja nasional membentuk anak-anak muda yang islami ke depan. Dan itu ide-idenya muncul dari Ibadur Rahman. Ini akan saya sampaikan. Saya mendapat ide dari Musholla Ibadur Rahman bahwa ada pesantren remaja di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah, kantor-kantor dinas, lingkungan masyarakat sekitar, buatkan nanti program remaja. Kebetulan mereka libur sekolah, buatkan programnya. Dengan ikut program sebulan ini dapat 1, hafal Al-Quran. Buat 1 hafal Quran. Masalah berapa juznya belakangan. Jangan buat 1 hafal Quran 30 juz. Tiba-tiba tak dapat marah ya. Katanya kemarin 30 juz. Tergantung Pak. Kebetulan anak Bapak kapasitasnya cuma juz 30. Hafal hadis 40 hadis arba'in. Hafal fikih, tapi tak hanya sekedar menghafal, tapi praktek langsung. Tarawihnya terjaga, tahajudnya terjaga, witirnya terjaga, akhlaknya terjaga, sopan santunnya. Diajarkan dia bagaimana hormat pada orang tua, diajarkan dia bagaimana memuliakan ulama, diajarkan dia bagaimana nanti baik berumah tangga. Itu semua akan digodok kurikulumnya dari Musholla Ibadur Rahman, tapi akan dilaksanakan oleh Masjid An-Nur Pekanbaru. Sini think tanknya, di sini isinya, di sini materinya. Terserah masjid mana yang mau mengamalkannya. Maka jangan pernah kita menyepelekan hal-hal yang kecil, karena dari yang kecil itu akan menjadi besar. Dari kerikil kecil berkumpul, jadilah batu yang besar.
Dari butiran emas yang kecil berkumpul, jadilah rantai subang anting emas batangan yang besar. Jangan pernah menyepelekan satu langkah, karena langkah yang besar berawal dari langkah-langkah kecil. Orang tak akan sampai ke Makkah Al-Mukarramah kalau tidak berawal dari langkah kecil. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya mulai ceramah ini tadi jam 5:30, sekarang jam 6:30, pas 60 menit saya ceramah. Di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Udah berapa juta terkumpul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun juga sampai masanya Abdul Somad akan mati. Tak takut Ustaz nanti kalau mati bagaimana? Saya tak khawatir mati, karena hari ini mati, besok mati, nanti malam pun mati. Yang kita khawatirkan adalah setelah kita mati, siapa yang akan menjadi pengganti kita di atas muka bumi dunia ini. Saya khawatir, tidak khawatir, karena mati satu Abdul Somad akan hadir anak-anak muda dari Ibadur Rahman insyaallah. Amin. Ibadur Rahman, ibad, hamba. Kalau satu orang abdu, kalau dua abdani, kalau tiga ibad, hamba-hamba, maka diberi nama Ibadur Rahman. Abdur Rahman satu, tapi kalau hamba Allah, Ibadur Rahman. Banyak orang hidup sekarang menjadi hamba harta. Banyak orang hidup menjadi hamba kuasa, menghalalkan segala cara untuk mengambil kekuasaan. Banyak orang sekarang hidup menjadi hamba dunia, tapi di sini tidak. Hamba harta tidak akan masuk kemari. Hamba dunia tidak akan masuk. Yang masuk kemari hanya hamba Allah, Ibadur Rahman. Hartaku bukan aku punya, tapi punya Allah. Rumahku bukan aku punya, tapi punya Allah. Keluargaku bukan aku punya, tapi ini milik Allah yang diamanahkan kepadaku, maka aku jaga dia. Amanah tangan kita jaga, amanah hati kita jaga, amanah harta kita jaga, amanah iman dan Islam kita jaga. Di mana menjaganya? Di musalla Ibadur Rahman. Mudah-mudahan tausiah yang tak panjang ini dapat memberikan semangat spirit buat kita di masa akan datang. Kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah dan kita tak takabur, tak sombong. Kita berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah, semua yang soleh-soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada beberapa orang tua, sahabat, kerabat kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Mari kita doakan. Yang sakit mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya insyaallah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Engkau yang Maha Pengasih, terkasih, tersayang, sayangi kami ya Allah. Ya Mujibah du'a'is sa'ilin, istajib lana. Wahai Engkau yang mengabulkan segala doa, maka perkenankanlah doa kami. Ya Latif, ultuf bina. Wahai yang Maha lembut, lembutkanlah kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Semua yang hadir di majelis ini keluar dalam keadaan bersih dari silap salah dosanya. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan segera. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, mencurahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah.
Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna, kedua orang tua kami, wa limasyayikhina, tuan-tuan guru kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. La taj'al fi qulubina ghillah, jangan jadikan dalam hati kami ada hasad, ada benci, ada marah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, terimalah salat kami wa siyamana, puasa kami wa taqasyu'ana, khusyuk kami wa ta'abbudana, ibadah kami wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma aqdim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang terkumpul sebanyak 3.646.000. Mudah-mudahan bisa menjadi cikal bakal modal utama. Sisanya akan kita tambah, kita lengkapi di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.